Baik, selamat pagi saudara. Iya, Go Conference dihadiri oleh 86 negara. Ya, thank you Tristan. Anak saya pertama. Oke, 86 negara tahun ini saudara. Dan nanti akan diadakan kembali tahun 2029. 3 tahun yang akan datang dengan visi, dengan goal 100 lebih negara saudara. Di Orlando, Florida. Haleluya. Jadi nabung dari sekarang saudara. Kita undang semuanya, kita bisa ikut sama-sama, kita bisa, tadi seperti Pastor Yaya sampaikan, ini acara keluarga besar. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana Injil diberitakan dan kerajaan Allah semakin diperbesar. Amin. Ya baik, seperti tadi sampaikan oleh Pastor Gilbert Foliente, one place, one mission, go and make disciples of all nations. Saudara, itu pesannya. Go itu bicara mengenai Injil yang diberitakan, Injil yang disampaikan saudara. Kita tahu Injil adalah penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia. Bagaimana Tuhan sendiri yang melakukannya buat kita. Untuk itu tema pada bulan ini kita mulai dengan tema yang baru, seriesnya yaitu Only You. Saudara, ini bicara mengenai bagaimana Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Ini adalah tema Paskah. 3 kali kita akan sampaikan minggu ini, hari Jumat Agung besok saudara, minggu ini juga. Dan kemudian hari Minggunya Paskah, jadi 3 kali akan disampaikan. Jadi kalau di sini warna gelapnya, kemudian di sini warna terangnya adalah Paskah, Jumat Agung kita di tengah-tengah. Oke, kalau di sini kita lagi mulai untuk menyatukan semuanya, gitu. Ini yang mau disampaikan pada hari ini yaitu Only You Can Save. Ya, Pak Sri tadi bilang sempat nyanyi Only You. You-nya bukan saudara ya, You-nya adalah Tuhan. Amin. Jadi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Saudara, kita bukan orang-orang yang dapat melakukannya, hanya Tuhan sendiri sajalah. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 28 sampai dengan 29 dengan latar belakang peristiwa Paskah yang tercatat dalam kitab Keluaran saudara. Hari ini kitab Keluaran akan banyak disampaikan kepada kita sebagai pendukung. Nah, kalau saudara nanti kita akan baca di Ibrani 11 ayat 28 dan 29. Ayat 28 itu bagaimana Musa melangkah dengan iman menaati firman Tuhan saudara. Untuk melakukan pemercikan darah. Di ayat 29-nya Tuhan itu memusnahkan pengaruh perbudakan Mesir terhadap bangsa Israel selamanya dengan menenggelamkan mereka ke dalam Laut Merah. Itu ada di Keluaran 14. Oleh karena itu saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Ibrani 11 ayat 28 dan 29. 3, 2, 1. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, biarlah kebenaran-Mu saja yang disampaikan. Mari Roh Kudus, Kau pimpin kami. Biarlah hikmat-Mu yang disampaikan. Dan biarlah kebenaran-Mu, firman-Mu menguatkan, membebaskan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, dari 2 ayat tadi ada 2 kebenaran pokok yang kita akan lihat di sini. Ibrani 11 ayat 28 dikatakan karena iman. Ia, itu adalah Musa saudara. Ia, ini tunggal. Karena iman, Musa, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa, respon Musa karena iman itu karena Tuhan yang sudah berfirman kepada dia. Jadi bukan dia yang memulai, tetapi Tuhan yang memulai. Ayat itu adalah respon terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Karena memang Tuhan, nah ini kebenaran yang pertama, Tuhan itu adalah inisiator daripada keselamatan manusia saudara. Keluaran 12 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir.
Ayat kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu di tiap-tiap tahun. Ayat 1 ini adalah poin inti. Berfirmanlah Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengambil inisiatif atas semuanya ini saudara. Dan di ayat yang kedua dan seterusnya kalau saudara baca itu adalah instruksi Tuhan kepada Musa. Isinya adalah ini dan itu. Banyak sekali saudara instruksinya. Nah kalau dan apa yang diinstruksikan sebetulnya hal-hal yang biasa saudara. Tidak sulit. Ya dikatakan roti yang tak beragi, kemudian pakai hisop. Bahkan sampai kepada mengambil anak domba yang tak bercela berusia 1 tahun. Itu ada, dilakukan semua saudara. Mereka lakukan itu, ya dikatakan Tuhan bilang sembelih itu lalu oleskan pada palang pintu. Itu semua hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi apa saudara? Apa yang membuat itu berdampak? Apa yang membuat itu berarti? Karena Tuhan yang berfirman. Begitu pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Musa melakukannya itu karena firman. Bukan ide manusia saudara. Saudara bisa melakukan apa saja. Saudara bisa melakukan kebenaran yang katanya orang itu baik. Tapi kalau bukan Tuhan yang berfirman, it's nothing. Jadi yang pertama adalah karena Tuhan yang berfirman. Tuhanlah inisiatornya tuh saudara. Untuk semuanya itu. Itulah Tuhan. Ya saya dengar, saya baca, bukan saya dengar ya. Pak An kemarin posting itu di grup leaders. Gitu dibilang bahwa tanpa Roh Kudus, misi hanyalah sebuah aktivitas semata. Itu didapat dari pertemuan mission community yang diadakan 2 bulan sekali. Benar banget saudara. Padahal bayangin misi, udah melakukan misi nih saudara. Tapi tanpa Roh Kudus itu sebuah aktivitas. Jadi ini bukan sekedar melakukan sesuatu. Tetapi yang saudara harus mengerti poin kebenaran pertamanya adalah Tuhanlah inisiatornya. Jadi yang penting dalam kehidupan kita saudara, Tuhan berbicara apa enggak saudara. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi itulah mendengar suara Tuhan itu penting. Betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memulai dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, terus menerus supaya kita dipimpin oleh firman. Nah di ayat yang kedua saudara, ada sebuah prinsip yang penting, yaitu dengan peristiwa Paskah ini, saudara bisa lihat di sana bahwa ada tanggal dan bulan, maksudnya ada waktu yang baru. Ada sesuatu permulaan yang baru di sana. Saudara tahu ketika setelah Tuhan berfirman, tanggalan Israel berubah saudara. Ini menjadi bulan yang pertama, bulan Nisan. Saudara tahu di situ berbicara mengenai ketika Tuhan bertindak menyelamatkan, ada sebuah kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Kepada saudara dan saya. Ada kehidupan baru yang diriset. Ada kehidupan baru yang dari nol. Tolong tunjukkan perbudakan di Mesir. Perbudakan Mesir itu telah menarik kehidupan orang Israel saudara. Mereka mengalami itu, mereka betul bisa hidup. Tapi di akhir-akhirnya mereka berseru-seru. Mereka betul-betul sakit kehidupan itu. Betul-betul mereka gak tahan dengan itu. Tuhan melakukan tindakan, Tuhan merespon, Tuhan lakukan dan inti daripada keselamatan hanya Tuhan yang lakukan dan dia lakukan itu. 430 tahun saudara, sangat lama mengalami itu. Demikian juga dengan kalau saudara bisa melihat kepada diri kita. Bagaimana kehidupan dosa itu menarik ke bawah. Membuat kehidupan saudara yang rohani itu minus. Kalau dikatakan itu angka saudara, minusnya itu gak terhingga. Bukan 0 saudara, tapi minus. Makanya ketika Tuhan menyelamatkan, dia mengembalikan, dia mereset, menjadikan itu 0. Saya minggu lalu bertemu dengan seorang bapak ya di Free Nation Bogor. Ya, by the way, waktu saya datang dari Manila malam minggu jam 1, jam 5 udah bangun karena paginya kami semua satu keluarga pergi ke Bogor untuk melayani keluarga rohani di sana saudara. Haleluya. Ya, sesuatu banget saudara ya, karena langsung gitu kan. Dan
Ketika habis kebaktian kita sharing-sharing, ada seorang bapak. Dia bercerita bagaimana dia begitu excited saat ini hidupnya. Saudara, ini bapak ini dari kepercayaan yang lain baru saja dilayani pertobatan, saudara. Dan dia bercerita bagaimana kehidupan dia itu bisa mendapatkan harapan, mendapatkan sukacita. Seolah-olah dia mendapatkan kehidupan yang baru. Itu yang benar memang betul. Waktu saya rasa, wow, ini ada harapan yang baru. Tuhan mengingatkan kepada saya, lihat Petra, ya saya merubah segala sesuatu menjadi baru. Betapa kita merindukan sebuah kehidupan yang dapat dimulai dari nol. Ketika kita sadar bahwa kita terjebak sesuatu yang tidak bisa kita keluar. Dosa itu begitu menekan kehidupan manusia. Saudara tidak punya harapan kecuali Tuhan yang bisa melepaskan saudara, kecuali Tuhan yang bisa membuat hidup saudara baru. Saudara dan saya, itu kenapa kita butuh Dia, karena memang dosa itu membawa kita kepada maut ujungnya. Dan hanya Tuhan sendiri. Kehidupan yang tidak bisa di-restore kembali sebetulnya. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu, saudara. Karena itu sebabnya inisiatornya adalah Tuhan. Itu kebenaran yang pertama, saudara, dari firman Tuhan pada hari ini. Bahwa inisiatornya adalah Tuhan. Dan itu sebuah hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih karuniakan. Karena keselamatan bukan diawali daripada manusia mencari Allah, tetapi Allah yang berbicara dan menetapkan jalan keselamatan darinya. Saudara tahu kenapa? Karena semua orang sudah berdosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang luput daripada penghukuman. Kita semua sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata cukup baik untuk menerima keselamatan, saudara. Di dalam Keluaran 12 ayat 12 Tuhan berfirman, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Ingat saudara, firman Tuhan kepada Musa dan Harun ketika mereka ada di tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang. Dikatakan apa? Semua anak sulung dari anak manusia. Israel sama gak saudara? Israel termasuk gak saudara? Termasuk. Israel termasuk saudara. Dan sampai anak binatang akan kubunuh. Dan yang kedua, ini pihak yang kedua. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi sesungguhnya posisinya sama. Bahwa semuanya anak sulung, semua yang ada di Mesir akan mati saudara. Tapi ingat ayat 1. Tuhan yang berfirman kepada Musa dan Harun. Tapi inilah yang luar biasa. Unless saudara. Kecuali. Dikatakan dalam Keluaran 12 ayat 13. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di sana. Rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Mari kita baca sama-sama. Ini luar biasa saudara. Darah itu, Keluaran 13 ayat 12 ayat 13 ada? Oke, saya baca aja. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan lewat daripada kamu. Saudara, ada gambarnya sebuah, di sini ada gambar pintu yang diolesi. Kalau saudara baca di firman Tuhan, dikatakan oleslah pada 2 tiang pintu. Dan kemudian pada palang pintunya. Karena pintu pada waktu itu terbuat dari batu alami saudara. Temboknya itu dari batu bata yang dibakar. Tapi hanya tiang dan palang pintunya itu yang dari batu, itu yang diolesi. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu siap. Tuhan itu melihat kepada darah dan itu merupakan sebuah tempat keluar masuk. Jadi lambang daripada keluarga atau orang-orang yang di dalamnya dalam perlindungan Tuhan. Tapi poinnya adalah darah itulah menjadi tanda keselamatan bagi kamu. Bukan kesalehan orang itu sendiri. Bukan apa yang ada di dalam saudara.
Tetapi darah itulah yang menjadi tanda di mana Tuhan melewatkan maut. Bahwa Tuhan akan lewat, Tuhan tidak mengambil, Tuhan tidak akan membunuh pada waktu itu. Itu yang menjadi poin yang kedua. Yang pertama, Tuhan adalah inisiator. Yang kedua adalah darah domba Paskah adalah tanda yang menyelamatkan, bukan kebaikan manusia. Jadi darah domba inilah, itu sebuah tanda bahwa ini menunjukkan Tuhan yang melakukannya. Bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita sendiri. Amin, saudara. Nah, Allah tidak berkata ketika itu, apabila aku melihat kesalehan kalian, atau apabila aku melihat usaha kalian. Ia berkata sekali lagi, apabila aku melihat darah itu. Keselamatan di saat itu saudara, tergantung adanya darah domba yang dipercikan. Bukan pada siapa yang ada, sekali lagi, bukan pada apa atau siapa yang ada di dalam rumah. Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena apa saudara? Karena rahmat-Nya. Keselamatan dari dosa itulah yang dibutuhkan daripada kita. Dan itu merupakan rahmat daripada Tuhan. Bukan usaha saudara dan saya. Dan keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya membuat kita diampuni saudara. Lebih daripada itu. Kita akan lihat keselamatan dari Tuhan memberikan tujuan hidup. Ayat 31. Lalu pada ini Keluaran 12 ayat 31 saudara. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Saudara bisa melihat bagaimana akhirnya Firaun membolehkan, bahkan udah ada pergi aja, tapi terucap dari mulut Firaun bahwa ada satu tujuan yang sudah dinyatakan kepada orang Israel. Dan Firaun tahu itu dan diulangi kepada dia, kepada Musa. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Jadi penyelamatan manusia, penyelamatan bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan hanya semata-mata mereka selamat dari perbudakan. Setelah itu Tuhan memberikan tujuan kepada mereka, yaitu untuk apa saudara? Beribadah kepada Tuhan. Matthew Henry, dia seorang scholar, Bible scholar. Dikatakan keselamatan bukan hanya membebaskan Israel dari Mesir, tetapi menandai dimulainya kehidupan baru di bawah pemerintahan Allah. Keselamatan bukan hanya keluar dari sesuatu saudara, tapi keselamatan itu untuk masuk dalam rencananya. Amin saudara. Tuhan memberikan tujuan hidup kepada setiap saudara dan saya. Tuhan tidak hanya membiarkan dilepaskan habis itu bye-bye. Hilang saudara. Domba dilepaskan hilang. Tapi apa? Tuhan menuntun mereka seperti domba, dikatakan dalam Mazmur 78. Seperti gembala, Tuhan menuntun umatnya keluar. Tuhan sendiri yang menuntun umatnya keluar. Nah selanjutnya dari peristiwa Paskah ini kita dapatkan bahwa keselamatan dari Tuhan, kalau tadi keselamatan dari Tuhan menghasilkan tujuan hidup, yang berikutnya keselamatan dari Tuhan menghasilkan kehidupan oleh iman. Ini yang menjadi hidup yang baru saudara. Hidup yang baru itu bukan saudara dari rambutnya hitam jadi pirang, bukan kulitnya hitam jadi putih atau sebaliknya berubah-ubah, bukan itu saudara. Tapi di dalamnya itu yang berubah adalah hidup oleh iman. Itu yang Tuhan berikan. Ayat 29, Ibrani 29, perhatikan ini saudara. Waduh, firman Tuhan itu betul-betul harus kita perhatikan. Kata per kata kita pelajari saudara. Ibrani 11 ayat 29 katakan, karena iman, kita baca sama-sama. Karena iman maka mereka. Bukan ia saudara. Ayat 28 dikatakan, karena iman ia melakukan itu. Tapi ayat 29 ini jamak saudara. Karena iman mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara bisa lihat di sini
Bahwa setiap orang ketika mereka percaya untuk di dalam rumah, mereka tidak keluar sampai malaikat maut itu lewat, di mana rumah mereka sudah diperciki, sudah diolesi dengan darah pintunya. Mereka melakukan semua instruksi Tuhan. Mereka percaya hasilnya saudara, bukan hanya Musa yang punya iman, tapi mereka punya iman kepada Tuhan. Karena iman mereka melakukannya, melintasi Laut Merah. Ini sebuah perjalanan hidup yang berubah saudara. Yang tadinya mereka tidak punya iman, mereka punya iman dan mereka lakukan itu. Ini yang menandakan, karena ayat-ayat sebelumnya, karena iman Musa, karena iman Musa, karena iman Musa, sampai ayat 28. Tapi ayat 29, karena iman mereka telah melintasi Laut Merah. Saudara, inilah kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hasil daripada Paskah itu. Paskah itu adalah Passover, bagaimana Tuhan melintasi tanah Mesir. Saudara, itulah Passover. Nah saudara, ketika Tuhan melakukan itu, hasilnya sekali lagi kehidupan oleh iman. Kehidupan baru di dalam Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara masing-masing yang percaya itu memiliki iman di dalam dia. Saudara tidak perlu takut lagi. Saudara sudah aman, saudara sudah selamat. Tetapi lebih daripada itu, saudara akan hidup oleh iman. Nah disinilah yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Mereka pada malam itu masing-masing memiliki iman kepada Yahweh. Kepada Tuhan yang maha besar. Nah pertanyaannya, apakah iman, kehidupan dalam iman itu selalu kuat saudara? Di Keluaran 14 ayat 10, ternyata bangsa Israel dikatakan mereka sangat ketakutan. Ini setelah mereka keluar. Kenapa? Karena mereka melihat bangsa Mesir mengejar mereka. Bangsa Mesir mendekati mereka dengan kereta kuda. Saudara, mereka ini, bangsa Israel ini diperkirakan mendekati 2 juta orang. Dan itu semuanya dari golongan anak-anak sampai orang tua ada saudara. Mereka berjalan kaki sedangkan orang Mesir ini dengan kereta kudanya yang luar biasa mengejar. Ini sebuah situasi yang genting. Karena memang ternyata Tuhan itu menyelamatkan, bukan mengangkat orang Israel ke surga ketika mereka selamat. Tetapi terus membawa keluar. Itu yang luar biasanya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia penuh dengan kuasa saudara. Dia Allah yang sanggup menyelamatkan. Dia Allah yang sanggup melindungi kita semua. Jadi ketika mereka keluar, mereka malah berjalan. Dituntun Tuhan ke padang gurun. Dan sebelum masuk padang gurun, mereka melintasi Laut Merah. Sebelum mereka melintasi Laut Merah, mereka melihat ada Laut Merah yang belum terbuka. Tetapi di belakangnya Mesir sudah mengejar mereka. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang genting terjadi saat itu. Dan mereka mengalami ketakutan. Itu respon mereka. Mereka sudah hidup dalam iman tetapi terjadi hal seperti itu. Bahkan di ayat berikutnya, di ayat 11 dan 12, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka komplain kepada Musa. Saudara bisa melihat bagaimana itu terjadi kepada bangsa Israel. Baru mereka keluar, mereka sudah mengalami hal itu. Itu kenyataannya saudara, itu normalnya saudara. Itu bagian daripada proses. Saudara bisa melihat ini adalah gambaran daripada iman yang goyah di bawah tekanan. Bagi bangsa Israel saat itu sebuah hal yang sebetulnya memang perlu dilewati atau dilalui saudara. Itu sebuah pelajaran buat mereka. Itu sebuah pengalaman buat mereka. Kalau saudara lihat itu baik buat mereka. Itu bagian daripada proses yang Tuhan berikan kepada mereka. Ujungnya apa saudara? Ketika mereka mengalami itu, ujungnya mereka semakin kenal siapa Tuhan itu. Tuhan yang membelah Laut Merah. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita semua. Saya terus-menerus mengulangi kepada keluarga saya, anak-anak saya, bagaimana kita terus mengerjakan keselamatan dengan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan dan kita berhasil, itu bagus dan harus begitu.
Tetapi masalahnya ada saatnya gagal dan sering kali gagal, saya dan keluarga. Tapi justru itulah kita mengajari bagaimana kita datang kepada Tuhan. Jangan kita menjauh dari Tuhan, saudara. Ketika mereka takut, saudara, apa yang terjadi? Musa itu berdiri buat mereka. Musa itu membela mereka. Musa itu mengatakan iman di hadapan mereka. Musa bangkit dan berkata kepada mereka bagaimana bangsa itu perlu terus beriman kepada Tuhan. Dikatakan janganlah takut, berdirilah tegap, berdirilah tetap dan lihatlah. Itu ayat 13. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apa yang saya ajari, apa yang saya sampaikan kepada anak-anak dan keluarga untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Dia. Saat kita gagal, saat kita melakukan dosa, saat kita jatuh dalam kelemahan kita, datang kepada Tuhan. Jangan kita malah kecewa kepada Tuhan. Tetapi marilah kita datang kepada Dia. Karena Dialah Allah yang Maha Pengampun itu. Amin, saudara. Dia Allah yang menerima kita. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Saudara tahu Tuhan tidak marah pada waktu mereka komplain pada waktu itu. Waktu mereka ketakutan, justru malah teladan Musa inilah yang perlu kita lihat. Bagaimana dia terus memegang pada janji Tuhan. Dengan berkata, dengan berani dia berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Keselamatan kita tidak akan hilang di dalam Tuhan, saudara. Keselamatan kita tetap di dalam Dia. Saudara percaya itu, itulah untuk saudara dan saya. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Keselamatan saudara itu tetap di dalam Dia. Nah, hidup oleh iman ini, saudara, apa yang diteladani Musa ini itu mendapat gelar God gitu ya. Great of all time. Bacanya apa? God. Great of all time. Saudara, saya baca ini bukunya dari Pastor Steve. Saya ambil dari 40 leadership lessons ya from the Old Testament. Di situ Pastor Steve tulis bahwa bagaimana ini orang luar biasa, Musa ini. Bagaimana leadershipnya itu luar biasa. Saudara tahu, di ayat Ulangan 34 ayat 7, tolong tampilkan. Dikatakan bahwa Musa itu berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, saudara. Dan kekuatannya belum hilang. Apa yang didapat dari sini? Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah mengandalkan matanya, saudara. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia hidup oleh iman. Dia mengandalkan iman kepada Tuhan. Bayangin, saudara, ketika dia mati, itu matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Dia bukan mati sakit, dia bukan mati dalam kelemahan. Tapi saudara bisa lihat bagaimana dia hanya melihat kepada janji Tuhan. Kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita hidup. Mari kita hidup di dalam iman. Mari kita terus pegang janji Tuhan. Jangan kita lepaskan, saudara. Hal-hal yang menakutkan betul ada terjadi. Situasi yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan rencana bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan bertindak, saudara. Tuhan melakukan sesuatu kepada bangsa Israel. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu. Lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi ayat 29. Orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kalau kita lihat gambarnya, ya, Laut Merah terbelah, orang Mesir tenggelam, saudara. Israel dibebaskan oleh Tuhan dari pengaruh Mesir
yang memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bertindak kepada mereka. Bagaimana Tuhan membela mereka. Tuhan membela mereka yang berseru dan melihat kepada Tuhan. Saudara bisa lihat bahwa keselamatan dari Tuhan itu kekal adanya. Nah mungkin saudara di dalam kehidupan kita, ya kita merasa kehidupan yang naik turun. Ya kalau saya gambarkan, saya ingat waktu saya menyusun firman ini, permainan ular tangga saudara. Saudara pernah bermain ular tangga sampai ke angka 27, tiba-tiba turun lagi ke 1. Itu rasanya kesel gak saudara? Itu baru permainan saudara. Tapi bukankah kita dalam hidup kadang-kadang kita merasa seperti itu. Saudara sudah jalan jauh dan saudara merasa gagal. Saudara sudah jalan jauh, gak ada yang jelas. Kadang-kadang cepat naik, kadang-kadang gagal. Ya, perasaannya seperti itu. Tapi sesungguhnya apa saudara? Ketika kita hidup di dalam iman, hidup berjalan dengan kebenaran Tuhan dan di dalam Tuhan, dengan anugerahnya, apa yang terjadi sesungguhnya hidup kita seperti diagram berikut ini saudara. Ini sebuah proses yang namanya sanctification. Saudara bertobat, Yesus itu membuat kehidupan saudara di bawah garis biru itu minus, dibuat mulai riset dari nol saudara. Dan kemudian yang terjadi bertumbuh dengan segala perjuangan, dengan segala masalah. Saudara punya iman, saudara jatuh dalam dosa, repent, saudara naik lagi, saudara lemah, ketakutan, saudara terus bertumbuh, proses. Ya, Pastor Yesi sampaikan tadi ini bagaimana mengeluarkan Mesir sebetulnya daripada kehidupan orang percaya. Butuh hanya 1 malam mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tapi butuh 40 tahun mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Ini sebuah proses penyucian, pembersihan sebetulnya saudara. Ini yang terjadi sampai kita mengalami glorification, di mana Tuhan datang kedua kalinya. Akhirnya saudara, ayat yang ke-31 dari Keluaran 14. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepada siapa saudara? Kepada Musa hambanya itu. Saudara perlu mengerti bahwa Musa adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Dialah yang sesungguhnya menjadi korban. Dialah sesungguhnya yang menjadi tebusan bagi kita semua. Tuhan sendirilah yang menjadi korban penebusan. Dialah yang menyelamatkan kita semua. Saudara, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita lihat, mari kita pandang kepada Dia. Tuhan itu selalu berdiri untuk kita. Dia ada untuk saudara dan saya. Mereka, ketika mereka melihat hal itu, bangsa Israel menyembah kepada Tuhan dan kepada Musa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyelamatkan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap mata kami memandang kepadamu. Tuhan, biarlah kami saat ini melihat kepada Engkau. Bahwa bukan karena kebenaran kami. Bahwa bukan karena kemampuan kami. Tapi karena Engkau Tuhan. Bahwa semata-mata Engkaulah yang melakukan semuanya. Dan ternyata pada hari ini Tuhan, Engkaulah Allah yang penuh dengan kuasa, Raja di atas segala raja. Bahwa namamu tidak ada bandingannya Bapa. Bahwa Engkau tidak sebanding dengan apapun juga. Tidak ada yang setara dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa.
Mari saudara, untuk kita pada saat ini, pakai momen ini untuk kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Dia. Untuk kita menyatakan rasa syukur kita, terima kasih kita, bahwa apa yang dilakukannya itu sungguh ajaib dan mulia. Itu sungguh menyelamatkan kita dari maut. Tuhan, kami tinggikan Engkau. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami katakan dengan pujian ini, no rival Tuhan. Engkau tidak ada rival Tuhan, Engkau tidak ada bandingan ya Allah. No equal Tuhan, bahwa namamu di atas segala nama. Biar kami sembah Engkau Tuhan, biar kami tinggikan Engkau, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari di musik, kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Amin. Yes. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Ini antara engkau dengan Tuhan pada saat ini. Untuk saudara yang saudara sadar bahwa saudara belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau ketika mendengar firman ini, Tuhan berbicara kepadamu, datanglah kepadaku. Biarlah pada saat ini engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Biarlah engkau yang sudah berbicara Tuhan, biarlah setiap hati terbuka. Kalau engkau belum pernah memegang Yesus sebagai Tuhan, engkau tahu Yesus, tapi engkau tidak benar-benar hidup dalam kebenaran. Saudara, ini waktunya. Biar engkau memakai momen ini untuk menerima Dia. Kalau itu engkau, pegang dada kirimu dengan tangan kananmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Saat ini aku percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang datang untuk menyelamatkanku. Aku berdosa, aku tidak layak. Aku minta ampun kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni aku. Dan biarlah Engkau masuk dalam hatiku. Bertahtalah Tuhan, menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidupku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, untuk saudara yang lemah saat ini, yang sedang takut saat ini, situasi global yang tidak menentu, kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang tidak ada harapan, membuat saudara begitu ketakutan dan lemah. Saudara kehilangan arah, saudara berusaha
berusaha melakukan banyak hal atas kekhawatiran. Tuhan, aku berdoa pada saat ini, kalau itu Engkau, datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan, aku berikan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera turun atas setiap umat-Mu. Engkau yang menguatkan setiap hati saat ini, itu yang lemah bangkit dengan harapan, dengan iman, dengan janji daripada Engkau, dengan firman-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan daripada ketakutan, dan biarlah Engkau gantikan dengan damai sejahtera, bahkan sukacita. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ada sukacita yang daripada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berkata amin. Haleluya.